Halo para pendengar setia Cirimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada cerita kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang kengerian di toko material terbengkalai, teror jalan tusuk sate di Palembang. Di pusat kota Palembang, di ujung jalan tusuk sate yang terkenal angker, berdiri sebuah toko material tua yang telah lama ditinggalkan. Tempat ini sudah lebih dari 20 tahun tak berpenghuni sejak terjadinya tragedi mengerikan. Pemiliknya, seorang Chinese, dibunuh oleh salah satu karyawannya yang kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah kejadian itu, toko tersebut menjadi tempat yang ditakuti oleh warga sekitar. Jalan tusuk sate di mana toko itu berada sering menjadi lokasi kecelakaan fatal. Orang-orang percaya bahwa roh-roh penasaran dari para korban kecelakaan kini menghuni toko tersebut, menjadikannya kerajaan hantu. Setiap malam, orang-orang yang melintasi toko material itu mengalami teror yang tak terbayangkan. Suara langkah kaki, bisikan samar, dan penampakan sosok hitam dengan mata merah sering muncul tanpa peringatan. Bahkan pengendara yang melewati tempat itu sering merasa kendaraan mereka menjadi berat dan tak terkendali, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka ke arah toko. Pak Gunawan, seorang pengemudi ojek online, memiliki rute yang melewati jalan tusuk sate tersebut setiap malam. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, ketika ia mengantar penumpang terakhirnya, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti. Motornya tiba-tiba mati tepat di depan toko material. Pak Gunawan merinding. Ia mencoba menyalakan kembali motornya, namun mesin tetap tak mau hidup. Suara langkah kaki mulai terdengar dari dalam toko yang gelap, mendekat ke arahnya. Ia mengarahkan pandangan ke arah toko dan dari sudut matanya, ia melihat sosok bayangan bergerak cepat. Hawa dingin semakin menusuk. Pak Gunawan mendengar bisikan yang terdengar seperti tangisan dan tawa mengerikan bercampur menjadi satu. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Pak Gunawan berusaha keras untuk menyalakan motornya, namun mesin tetap mati. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Dengan kaget, ia melihat ke bawah dan melihat tangan pucat yang kurus mencengkeram kakinya. Tangan itu muncul dari bawah motornya, menariknya dengan kekuatan tak terduga. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Di tengah usahanya, sosok hitam dengan mata merah menyala muncul dari dalam toko. Sosok itu berjalan perlahan mendekatinya, mengeluarkan suara desisan yang mengerikan. Pak Gunawan merasakan tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, sosok hitam itu menghilang dan muncul tepat di belakangnya. Ia merasakan napas dingin di lehernya. Sosok itu berbisik dengan suara seram, "Jangan pergi, tetaplah bersama kami." Pak Gunawan merasakan bulu kuduknya meremang. Dalam kepanikan, ia kembali mencoba menyalakan motornya. Kali ini, mesin menyala dengan keras. Dengan sekuat tenaga, ia melepaskan tangan yang mencengkeram kakinya dan memutar gas, melarikan diri dari toko yang angker itu. Namun, teror belum berakhir. Ketika ia melaju dengan kecepatan tinggi, ia merasakan berat tambahan di motornya. Ia melihat melalui kaca spion dan melihat sosok hitam itu menumpang di belakangnya, dengan mata merah menyala menatapnya tajam. Sosok itu tersenyum dengan senyum menyeramkan, menunjukkan gigi-gigi tajam. Pak Gunawan menjerit dan mempercepat motornya, berharap sosok itu akan jatuh.
Tapi sosok itu tetap bertahan, mencengkeram erat punggungnya. Di tengah ketakutan, ia melaju melewati lampu merah, hampir menabrak beberapa kendaraan. Akhirnya, ketika ia mendekati persimpangan yang ramai, sosok itu menghilang dengan tiba-tiba, meninggalkan jejak kabut tipis di udara. Pak Gunawan berhenti di pinggir jalan, terengah-engah dan dipenuhi keringat dingin. Ia menyadari bahwa ia baru saja lolos dari cengkeraman kegelapan yang menghuni toko material. Di sebelah toko material tersebut, terdapat sebuah rumah yang juga telah lama ditinggalkan. Pemilik rumah itu, Bu Ratmi, dan keluarganya pindah karena tidak tahan dengan gangguan yang terus-menerus terjadi. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam toko material, seperti pintu yang dibanting, suara langkah kaki di lantai atas, dan teriakan histeris. Kadang-kadang, mereka melihat bayangan gelap melintasi jendela mereka, menatap dengan mata merah menyala. Suatu malam, sebelum mereka pindah, anak Bu Ratmi, Dito, yang berusia 10 tahun, terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ketukan itu terdengar seperti kuku-kuku tajam yang menggores kaca, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan melihat sosok hitam berdiri di luar, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Sosok itu tidak hanya gelap dan menyeramkan. Kulitnya terlihat penuh luka terbuka, seperti daging yang terbuka, menampakkan tulang yang patah dan darah yang mengalir. Matanya merah menyala, menatap Dito dengan intensitas yang menakutkan. Sosok itu mengulurkan tangan yang pucat dan kurus, dengan kuku panjang yang tajam, seolah-olah ingin meraih Dito. Dito mundur dengan cepat, tetapi suara tangisan yang menyayat hati mulai terdengar, memenuhi kamar. Tangisan itu bercampur dengan teriakan memekakkan telinga, seolah-olah ribuan jiwa tersiksa berteriak serentak. Tangan sosok itu menembus jendela, kaca pecah berhamburan, dan cengkeraman dingin terasa di pergelangan tangan Dito. Ketakutan, Dito berteriak dengan keras, membangunkan seluruh keluarganya. Bu Ratmi dan suaminya bergegas masuk ke kamar, tetapi mereka langsung disambut dengan pemandangan mengerikan. Sosok hitam itu kini setengah tubuhnya berada di dalam kamar, menarik Dito dengan kekuatan yang mengerikan. Tubuhnya yang rusak dan berlumuran darah mengeluarkan bau busuk yang membuat mereka mual. Pak Denny, suami Bu Ratmi, dengan panik berusaha melepaskan cengkeraman sosok itu dari Dito, sementara Bu Ratmi berdoa dengan keras, berharap bantuan datang. Sosok itu mengeluarkan teriakan yang lebih keras, membuat kaca-kaca jendela lainnya pecah, dan lampu-lampu di rumah berkedip-kedip. Dengan usaha keras, Pak Denny berhasil melepaskan Dito dari cengkeraman sosok itu. Mereka bergegas keluar dari rumah, membawa barang-barang yang bisa mereka bawa. Sejak saat itu, rumah tersebut tetap kosong, dan tidak ada yang berani menempatinya lagi. Bahkan warga sekitar enggan mendekati toko material dan rumah di sebelahnya, terutama saat malam tiba. Suatu malam, pukul 11 malam, 3 mahasiswi, Lina, Rina, dan Sinta, sedang berjalan melewati toko material itu. Mereka berusaha mencapai halte di persimpangan jalan untuk mencari angkutan terakhir yang mungkin masih ada di sana. Mereka tahu reputasi jalan tusuk sate itu, tetapi tidak ada kendaraan yang berani lewat dan mereka tidak punya pilihan lain. Saat mereka mendekati toko material, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti mereka. Rina, yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada yang tidak beres, bisiknya, tapi Lina dan Sinta mengabaikannya, berpikir itu hanya ketakutan biasa.
Ketika mereka berjalan lebih dekat, suara langkah kaki terdengar dari dalam toko. Suara itu semakin mendekat, dan tiba-tiba pintu toko yang tertutup rapat terbuka dengan keras, membuat mereka tersentak. Bayangan gelap terlihat bergerak cepat di dalam toko, disertai dengan suara tangisan dan teriakan menyayat hati. Sinta yang berada paling dekat dengan pintu toko melihat sosok menyeramkan muncul. Sosok itu berkulit robek, memperlihatkan daging yang terbuka dan tulang yang patah. Matanya merah menyala, menatap mereka dengan kebencian. Tangan sosok itu terulur, seolah-olah ingin meraih mereka. Lina mencoba menarik Sinta menjauh, tetapi sosok lain muncul di belakang mereka. Sosok ini terlihat seperti manusia dengan tulang yang menonjol keluar dari kulit, darah menetes dari luka-lukanya. Teriakan memekakkan telinga keluar dari mulutnya yang tidak sempurna, membuat mereka menutup telinga dengan ketakutan. Rina mulai gemetar dan tiba-tiba merasa kakinya ditarik dengan kuat. Saat dia melihat ke bawah, sosok dengan wajah rusak dan tangan yang mengerikan sedang mencengkeram kakinya. Mata sosok itu penuh kebencian, dan mulutnya mengeluarkan suara desahan mengerikan. Rina tidak bisa bergerak, hanya bisa berteriak ketakutan. "Tolong!" teriaknya, sebelum akhirnya pingsan karena ketakutan yang ekstrim. Lina dan Sinta melihat Rina jatuh dan berusaha menariknya. Namun, cengkeraman sosok itu sangat kuat. Lina dengan panik memukul tangan sosok itu, dan dengan usaha keras, dia berhasil melepaskan kaki Rina dari cengkeraman mengerikan itu. Mereka segera mengangkat Rina yang pingsan dan berlari menuju rumah-rumah di sekitar, terus berteriak minta tolong. Akhirnya, seorang bapak tua keluar dari rumahnya, melihat keanehan yang terjadi. Dia bergegas membantu mereka, membawa Rina yang pingsan ke dalam rumahnya. Ketika mereka sudah aman di dalam rumah bapak tua itu, Lina dan Sinta mencoba menenangkan diri. Mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada bapak tua itu. Bapak tua hanya mengangguk dengan serius, berkata, "Kalian beruntung masih bisa lolos." Tempat itu memang sudah lama terkenal angker. Banyak yang mengalami kejadian-kejadian mencekam ketika melewatinya pada malam hari. Pak Ansar, dengan wajah serius dan penuh perhatian, menceritakan lebih jauh tentang kejadian-kejadian menyeramkan yang dialami mereka yang melewati toko material itu. Suatu malam, ia memulai, seorang pengendara sepeda motor lewat di depan toko yang sunyi itu. Ia merasakan angin dingin yang menusuk, meskipun cuaca malam itu sebenarnya hangat. Tiba-tiba, lampu sepeda motornya padam secara tiba-tiba di depan pintu toko. Ia meraba-raba untuk mencari saklar lampu, tetapi tak ada yang terasa. Di dalam toko, ia melihat bayangan yang bergerak cepat di antara rak-rak yang kosong. Suara langkah kaki dari dalam menghantui telinganya, membuatnya merinding. Dengan susah payah, ia berhasil menyalakan kembali lampu motor dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, Pak Ansar melanjutkan dengan cerita lainnya. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang pulang dari pasar malam. Ia memilih jalan setapak di belakang toko, karena jalan itu lebih pendek. Saat melewati belakang toko, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya, seolah-olah ada seseorang yang menggenggamnya dengan kuat. Ia berusaha melepaskan diri dan berteriak, tetapi tak ada yang bisa dilihatnya di kegelapan malam itu. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi melewati jalan itu sendirian pada malam hari. Saat melewati belakang toko, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya, seolah-olah ada seseorang yang menggenggamnya dengan kuat. Ia berusaha melepaskan diri dan berteriak, tetapi tak ada yang bisa dilihatnya di kegelapan malam itu. Sejak kejadian itu,
Ia tidak pernah lagi melewati jalan itu sendirian pada malam hari. Para mahasiswi yang mendengarkan cerita Pak Ansar bergidik ketakutan, membayangkan suasana mencekam yang dirasakan oleh para pelintas yang tidak sengaja mendapat pengalaman mengerikan dan mencekam ketika melewati toko material itu. Toko itu kini masih berdiri dengan keangkeran yang selalu menyertainya. Demikian cerita nyata tentang sebuah toko material di sudut kota di Palembang. Terima kasih telah mendengarkan cerita kengerian di toko material terbengkalai, teror jalan tusuk sate di Palembang, bersama Cirimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cirimis untuk cerita-cerita horor lainnya.